Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali pada perkuliahan Fisiologi Ternak yang kali ini akan membahas tentang sistem perototan atau muskulus. Kita mulai dulu dengan pengertian dari otot. Otot itu apa? Otot itu adalah jaringan yang terspesialisasi untuk kontraksi dan bertanggung jawab untuk pergerakan dari tubuh dan juga perubahan dari bentuk dan ukuran, entah itu tubuh secara keseluruhan ataupun bentuk dari organ-organ yang ada di dalam tubuh atau organ internal. Sel otot itu biasanya tersusunnya itu berjajar memanjang dalam susunan paralel. Ada dua jenis dari otot. Yang pertama yaitu striata dan yang kedua adalah otot polos. Otot striata itu ada dua tipe lagi di bawahnya, yaitu otot skelet dan yang kedua adalah otot kardiak. Otot striata ini biasa juga disebut sebagai otot luri. Jadi kalau di SMA atau di biologi biasanya dikatakannya otot luri. Nah, gambar sebelah kanan ini memperlihatkan jenis-jenis ototnya dan kita bisa melihat ya perbedaannya. Yang paling atas ini adalah otot skeletal. Otot skeletal ini adalah otot yang berada di alat-alat gerak, jadi di tangan, di kaki, kalau pada hewan berarti ekstremitas anterior dan posterior, juga ada di wajah. Jadi otot skelet ini tugas fungsi utamanya adalah untuk mengatur pergerakan atau sebagai media pergerakan. Ini termasuk pergerakan kaki, tangan, dan juga wajah. Jadi kalau misalnya kita berekspresi, itu adalah otot-otot skeletal yang bergerak. Jenis otot striata yang kedua adalah otot kardiak. Sesuai dengan namanya, otot kardiak ini hanya berada di jantung. Ini dia sama-sama otot luri, jadi otot luri itu kenapa disebut luri? Ini seperti gambarnya ya, terlihat kalau dia itu belang-belang. Ada yang gelap, ada yang terang, ada gelap, ada terang, dia tertata gelap-terang seperti itu. Makanya disebut otot luri. Tetapi perbedaannya pada yang otot jantung itu dia ada beberapa bagian yang tidak ditemukan pada otot skeletal. Jadi misalnya percabangan, jadi ada yang namanya intercalated disc ini, kemudian ada juga nanti selnya ini berbeda jumlah intinya dengan yang skeletal. Itu akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Nah, kemudian tipe otot yang selanjutnya adalah otot polos. Ada juga yang menyebutnya sebagai otot halus. Bedanya dengan otot lurik, pada otot halus ini tidak ada lurik atau belang-belang hitam putih. Jadi biasanya dia hanya terlihat merah dengan inti di dalamnya. Ini biasanya ada pada organ-organ internal termasuk usus, kemudian ginjal, kemudian juga pembuluh darah. Nah, secara general atau secara umum, otot itu memiliki 4 kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan eksitabilitas. Kemampuan eksitabilitas ini bersesuaian dengan sistem syaraf ya. Diingat-ingat lagi, sistem syaraf itu artinya eksitabilitas itu apa. Jadi secara umum, eksitabilitas itu adalah kemampuan untuk merespons stimulus dan membuat atau menciptakan suatu impuls elektrik. Ini hanya ada sistem syaraf dan sistem otot yang bisa melakukan eksitabilitas ya dengan sistem elektrik atau impulsnya itu dalam bentuk listrik rendah itu. Yang kedua adalah kontraktilitas. Nah, kalau kontraktilitas ini adalah kemampuan dari otot untuk berkontraksi saat distimulasi. Yang dimaksud dengan kontraksi itu adalah pemendekan. Jadi, otot ini akan memendek dari ukuran semulanya.
Kemudian kemampuan yang ketiga adalah ekstensibilitas. Ini kemampuan untuk meregang. Jadi otot ini bisa meregang atau melebihi dari panjang utamanya, tetapi ada batasnya. Ini ibaratnya kalau kita meregangkan tangan kita sampai panjang sekali, sampai pas kita pemanasan mau olahraga itu ototnya akan sedikit merenggang, tapi tetap ada batasnya, makanya kita terus nggak bisa menjulur lebih dari itu. Kemudian yang keempat adalah elastisitas. Kalau elastisitas ini adalah kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah dia kontraksi ataupun dia memanjang. Jadi istilahnya elastis. Ya memang elastis ya. Jadi kayak karet itu dia bisa kembali ke panjang semula. Nah, fungsi utama dari otot secara umum ya ini itu adalah yang pertama memproduksi gerakan. Jadi gerakan ini bertanggung jawab untuk menggerakkan, biasanya yang digerakkan tuh kayak mengkontraksikan joint itu adalah sendi ke sendi. Jadi sebenarnya kalau kita amati pergerakan dari tangan kita ini sebenarnya adalah akibat dari pemendekan atau pemanjangan dari otot yang melekat di ujung-ujung dari sendi. Jadi ada yang namanya di ujung-ujung otot itu ada jaringan ikat yang dia ini berlekatan dengan ujung dari tulang panjang. Ini kalau contohnya pada alat gerak ya. Nah inilah yang nanti karena dia memendek atau memanjang itu menyebabkan kita bisa bergerak. Jadi dia yang menggerakkan tulang-tulang ataupun juga sendi-sendi yang ada pada alat gerak. Kemudian dia juga mengubah postur, jadi dari yang dia itu misalnya tadinya istirahat, kemudian dia layu, kemudian bisa berdiri tegak gitu ya, bisa tegak. Kemudian juga pergerakan dari wajah hewan. Nah, selain itu, dalam otot polos itu juga bisa memindahkan materi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya usus. Kita kan ini ya makan, kemudian ada enzimatik di lambung, kemudian masuk ke saluran pencernaan yaitu usus. Nah, di usus ini karena ada pergerakan peristaltik, jadi sebenarnya peristaltik ini juga bagian dari kontraksi salah satu bagian dari otot halus yang ada di usus itu. Jadi dia sebelah misalnya yang ujung paling dekat dengan lambung itu dia berkontraksi, maka akan menyebabkan makanan yang ada di daerah tersebut terdorong ke belakang. Nah, nanti sebelahnya kemudian kontraksi, yang satunya relaksasi, akhirnya lama-lama bisa ke kolon sampai ke rektum. Kemudian fungsi yang kedua yaitu adalah menghasilkan panas. Ini mungkin sudah dibahas ya waktu bab termoregulasi. Jadi panas bisa ditimbulkan dari pergerakan yang ditimbulkan oleh otot. Salah satu hasilnya adalah panas, karena kalau kita bergerak itu kan pasti menggunakan ATP atau energi. Jadi pasti ada hasil akhirnya adalah panas, salah satunya yang harus dibuang. Nah, selain itu ini gampang kita lihat kalau pada saat kita sendiri sedang hipotermi, misalnya kita pagi-pagi mandi pakai air dingin kemudian kedinginan. Biasanya kita akan gemeteran. Nah, gemeteran ini adalah salah satu refleks dari otot untuk menaikkan suhu kita. Jadi, itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah mempertahankan postur. Jadi, ini gampangnya adalah misalnya pada saat kita berjalan. Pada saat kita berjalan, terus ada jalan menanjak. Nah, pada saat kita menanjak itu, jalannya itu tanjakan, mau nggak mau kita menyesuaikan postur kita ini agak miring ke depan biar nggak jatuh. Nah, dalam proses mempertahankan postur kita biar kita tetap seimbang itu adalah otot-otot yang bekerja. Gitu ya, bekerja sama dengan sistem keseimbangan yang ada di telinga dan otak. Yang keempat adalah menstabilisasi sendi-sendi. Jadi kalau nggak ada otot, sendi-sendi ini bisa lepas ke arah terserah mereka karena tidak ada penahannya. Jadi sebenarnya yang menahan si sendi ini kan ada tendonnya, tapi di bawahnya itu adalah otot. Nah,
dialah yang mempertahankan sendi-sendi ini akan berada pada tempatnya terus-menerus gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang otot striata atau otot lurik terlebih dahulu. Nah, ini adalah perkembangan otot lurik pada saat masa embrionik, jadi pada saat masih di dalam rahim dari induknya. Otot lurik ini terdiri dari sel-sel yang disebut mioblast. Jadi pada saat kita itu berbentuk fetus, perkembangan pertamanya itu selnya namanya mioblast. Mioblast ini nantinya dia akan menyusun tumpang tindih satu dengan yang lain. Dan pada saat tahap akhir embriologi atau pembentukan embrio sampai ke pembentukan fetus itu mereka akan menyatu. Jadi yang tadinya mioblast ini sel-sel terpisah, dia akan bersatu dan bentuknya memanjang. Jadi sel otot itu biasanya disebutnya sebagai fiber. Fiber ini bentuknya sangat panjang dari ujung tendon satu ke ujung tendon lainnya. Itu satu sel itu dari ujung ke ujung, tapi dia hanya tipis sekali. Nah, karena dia gabungan dari banyak mioblast, dia ini memiliki multinuklei atau nukleusnya itu banyak jumlahnya. Bisa sampai ratusan. Nah, tetapi pada saat perkembangan si fiber ini, tidak semua mioblast itu akan berfusi atau bergabung satu dengan yang lainnya. Ada yang dia itu tidak menyatu, jadi beberapa itu tetap dalam berbentuk mioblast, tapi melekat pada fiber. Nah, sel ini disebut sebagai sel satelit. Fungsi dari sel satelit ini adalah untuk regenerasi sel-sel fiber yang rusak. Jadi misalnya ada sel otot yang rusak, misalnya dia jatuh atau kemudian menyebabkan ototnya ini rusak. Nah, biasanya sel satelit ini akan diaktifasi untuk membelah secara cepat dalam jumlah banyak dan segera menggantikan sel-sel yang rusak. Jadi mereka akan membentuk fiber-fiber baru. Kayak gitu. Ini biasanya digunakan juga untuk pengobatan. Jadi misalnya pengobatan orang-orang yang dia memang ada kerusakan pada otot, apa ya sebutnya sel cangkok, semacam itu. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur dari otot skelet. Nah, otot skelet ini lapisannya banyak. Jadi otot skelet ini yang paling mudah dibayangkan itu adalah bicep dan tricep yang ada di lengan kita. Lengan bagian atas ini ada bicep dan tricep. Jadi bentuknya dia membulat, besar gitu ya dari ujung ke ujung. Nah, di paling ujung ini ada tendon namanya yang berikatan dengan tulang. Paling luar, lapisan paling luar dari otot disebut epimysium. Di bawah epimysium ini ada yang namanya perimysium. Perimysium ini adalah pelapis kedua yang melapisi dari vasikel. Jadi di dalam epimysium ada lapisan kedua disebut perimysium yang memisahkan satu vasikel dengan vasikel lainnya. Di dalam vasikel ini ada lapisan yang melapisi atau pelapisnya itu namanya endomysium di dalamnya. Nah, endomysium ini adalah pembungkus dari sel-sel fiber. Jadi di dalam dari endomysium baru kita bisa menemukan sel-sel tunggal. Nah, di dalam sel tunggal sendiri, jadi satu sel fiber itu, di dalamnya itu ada yang namanya sarkolema. Sarkolema ini adalah bagian luarnya. Bukan luar, jadi bagian plasmanya. Itu namanya sarkolema. Kalau sel plasma di sel-sel biasa itu kan namanya plasma ya. Memang ya disebutnya plasma atau cairannya itu sitoplasma. Nah, kalau pada sel fiber namanya sarkolema. Nah, si sarkolema ini di dalamnya itu ada yang namanya miofibril juga. Miofibril ini adalah unit terkecil yang aktif pada sel fiber. Jadi, kontraksi dan relaksasi ini semua diawali dari miofibril. Ini nanti di belakang akan lebih jelas ya, semoga ya. Jadi urutannya
pembungkus paling luar epimisium, pembungkus tengah yang membungkus vasikel namanya perimisium, kemudian pembungkus dari di bawah vasikel itu ada namanya endomisium yang melapisi dari fiber atau sel otot. Nah, ini kita pelajari lebih lanjut tentang miofibril. Miofibril ini seperti yang saya bilang, dia adalah salah satu unit aktif yang ada di dalam fiber atau di dalam otot skelet. Nah, si miofibril ini ada banyak di dalam satu sel itu. Jadi kalau kita bayangkan sel itu normalnya kan ada inti sel, kemudian ada plasmanya, sitoplasmanya, kemudian ada mitokondria. Kalau kita ingat-ingat lagi tentang biologi ya, kemudian ada badan Golgi, ada RE. Nah, kalau di sel otot ini ada tambahannya yaitu miofibril. Biasanya sih kalau kita nyebutnya serat otot ya, tapi lebih kecil sebenarnya dari serat otot. Nah, karena di dalamnya itu, jadi di dalam sarkolema atau plasma selnya itu sudah tersusun terlalu banyak miofibril, itu akhirnya nukleusnya itu terdorong ke samping, terdorong ke tepi, lebih tepatnya ya. Jadi, nukleus atau inti sel dari fiber atau sel otot ini ditemukannya itu justru di permukaan dari sel, bukan di tengah-tengah dari plasma selnya atau sarkolema. Nah, selain ada miofibril, di dalamnya juga ada mitokondria, jelas ya dia sumber energinya. Nah, bagian-bagian dari miofibril ini juga ada banyak. Dipusingi ya, jadi dari besar ke kecil, 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 ini kecil lagi. Di dalam dari sarkolema ini ada beberapa area. Jadi yang pertama kita lihat ini yang gambar kuning melekat kayak jaring laba-laba, ini adalah sarkoplasmic reticulum. Dia fungsinya seperti retikulum endoplasma pada sel. Jadi kalau pada otot skelet ada tambahan fungsi yaitu untuk menyalurkan kalsium. Karena nanti dalam proses kontraksi itu membutuhkan kalsium banyak untuk menggerakkan si aktin dan juga miosin. Nah, setelah ada sarkoplasmic reticulum ini di sebelah kanannya, ini ada yang namanya filamen tipis. Filamen tipis ini tersusun dari protein yang disebut aktin. Sedangkan yang paling kanan ini adalah filamen tebal. Filamen tebal ini tersusunnya dari protein yang disebut miosin. Dan sebenarnya yang memberikan warna terang dan gelap ini adalah si aktin dan miosin. Makanya kenapa dia bergaris-garis hitam putih, bukan hitam putih ya, pink merah gitulah anggapannya. Nah, di antara filamen tebal dan filamen tipis itu ada area yang namanya sarkomer. Sarkomer inilah area sarkomer ini nanti yang akan memendek pada saat dia berkontraksi. Di dalam sarkomer ini ada yang namanya disc Z. Disc Z ini adalah garis hijau ini. Garis hijau ini nanti dia adalah tempat perlekatan dari protein saat dia kontraksi. Nah, kemudian ada zona H. Jadi zona H ini adalah garis pertemuan antara dua filamen. Jadi ini sebenarnya garis filamen tipis ini kan yang hijau kecil ini ya. Nah, yang warnanya biru gelap, ungu gelap ini adalah yang filamen tebal. Jadi mereka biasanya memang tumpang tindih. Nah, di disc Z itu tidak ada si filamen tebalnya. Kalau di zona H ini tuh ada satu tempat namanya zona H ini yang tempat perlekatan dari si filamen-filamen tebal. Jadi filamen tebal ini kayak dia tuh dua sisi gitu. Ada bagian kanan, bagian kiri, pokoknya ada banyak sampai ujung itu filamen tebal tipis, filamen tebal tipis. Nah, tengah-tengahnya dari si filamen tipis ini namanya disc Z. Nah, di bawahnya itu ada I-band. I-band ini berarti pita I, ini adalah daerah di mana filamen tebal itu pada saat relaksasi ya itu berada. Ini kelihatan ya, jadi ada zonanya. Kalau A-band atau pita A itu adalah terdiri dari filamen tebal 1 dan filamen tebal 2. Jadi kayak
ada 2 di sini yang disambungkan oleh zona H. Nah, di sini ada I-band lagi dan ada yang namanya M-line. M-line ini adalah yang garis 3 ini. Kalau zona H ini berarti zona dari satu filamen tipis ke filamen tipis lainnya ya. Oh iya betul. Ini lebih tepatnya filamen tipis ke filamen tipis lainnya yang dipisahkan oleh si M-line. Itu zona H. Ini tidak perlu terlalu dipusingkan tentang penamaan Dix-Z, zona H, kemudian I-band, E-band, A-band, dan M-line. Ini nanti yang paling penting berperan ini adalah si filamen tebal dan filamen tipis. Nah, ini yang gambar kanan ini adalah gambar kalau kita di yang atas ini ya gambar ininya ya, apa kayak kita kalau gambar biasa, mempermudahnya. Kalau yang bawah ini adalah gambar dari mikroskop elektron. Kayak gitu ya. Kalau yang gambar atas ini kita bisa lihat kalau yang namanya filamen tebal, ini yang filamen tebal ini ada yang hitam di tengah ini, itu filamen tebal, dan filamen tipis itu adalah yang warna merah. Nah, itu mereka tumpang tindih sebenarnya, cuma nggak yang benar-benar lurus, karena nanti kalau pada saat kontraksi, si merah ini nanti akan tertarik ke dalam, jadi dia memendek gitu ya. Nah, terus yang ini warna merah zigzag 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 ini adalah yang si Dix-Z-nya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak susah, yaitu tentang mekanisme pergerakan dari otot skelet. Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi kalau otot skelet ini bergeraknya karena ada pergerakan dari aktin dan miosin. Nah, gambar yang sebelah kiri, itu kita lihat yang paling atas, yang bentuknya seperti mutiara-mutiara itu adalah filamen aktin atau filamen tipis. Di dalamnya itu ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu aktinnya sendiri, protein aktin yang warnanya merah kecoklatan ini. Kemudian protein troponin yang warnanya hijau kekuningan ini. Dan yang ketiga adalah protein tropomyosin. Nah, protein tropomyosin ini adalah protein yang semacam perekatnya. Jadi dia kayak melekatkan semua aktin dan juga troponin agar tersusun rapi seperti gambar ini. Sebenarnya mereka itu terpelintir bentuknya. Jadi kalau dibayangkan itu dia kayak ulinan tali jemuran deh. Nah, kalau tali jemuran itu kan kalau misalnya kita atau tambang. Nah, itu kalau misalnya kita lepaskan kan dia ada banyak ya sebenarnya, ada banyak komponen talinya. Tapi kemudian dipelintir-pelintir sama sedemikian rupa jadi satu kesatuan. Itu sama seperti prinsipnya seperti pada filamen tipis. Nah, yang tengah ini yang coklat yang ada kayak kecambahnya itu adalah filamen miosin. Filamen miosin ini atau filamen tebal ini tersusun dari molekul-molekul miosin. Ini adalah protein. Nah, si miosin sendiri ini itu ada kepalanya yang kayak kepala kecambah yang dia ini berada di ujung dari akarnya. Nah, akarnya ini sendiri itu sebenarnya panjang. Jadi, mereka ini tersusun rapi sampai ke ujung dari si filamen tebal yang berikatan dengan si M-line tadi, daerah-daerah M-line tadi ya. Nah, bagaimana otot itu bisa bergerak? Jadi pada saat ada stimulus yang menyebabkan otot itu harus bergerak, misalnya stimulus berarti dari syaraf ya, itu si untayan-untayan aktin ini akan merenggang sedikit. Jadi dia akan memutar, berkebalikan, sehingga yang tadinya si troponin-troponin ini tersembunyi atau berada di atas, jadi dia itu tidak terlihat, itu dia bisa terekspos ke bawah, terekspos ke si miosin. Sebenarnya si troponin ini adalah pasangannya si kepala dari miosin. Jadi mereka berdua bisa berikatan karena ada bantuan dari kalsium. Nah, setelah mereka ini berikatan, nanti ada ATP juga yang bekerja di situ. Itu si kepala dari miosin ini dia akan menarik. Jadi nanti silahkan dilihat videonya. Dia ini pertamanya dari tidur,
kemudian berdiri berdekatan dengan troponinnya, kemudian dia akan lebih tegak lagi, habis itu tidur lagi, berdiri lagi ketemu sama si troponin yang sebelahnya lagi, sebelah kanan misalnya, kemudian didorong ke sebelah kiri, dia tidur lagi, jadi dia semacam bergerak gitu si kepala dari miosinnya. Nanti dilihat di videonya itu akan jauh lebih jelas. Nah, pada saat dia itu berkontraksi, ini silahkan dilihat yang gambar sebelah kanan. Ini terlihat ya, yang daerah zona H-nya yang tadinya dia ini ada renggang, itu jadi memendek. Jadi si aktinnya tadinya itu tidak terlalu dekat jaraknya dengan si I-band ya, ini I-band, Z-disk, itu tiba-tiba jadi mendekat karena didorong oleh si miosin. Nah, jadinya si H-zone-nya itu jadi tipis sekali. Jadi antara si filamen tebal yang kanan dan kiri dia hampir bertemu di M-line ini. Gitu ya. Ya, saya mohon maaf ya kalau misalnya tentang M-line, I-band, dan Z-disk itu saya suka kebalik karena memang itu sebenarnya jarang dipakai dan saya nggak terlalu hafal. Tapi saya insya Allah ngerti kok maksudnya apa. Oke, ini adalah prinsip pergerakan otot secara keseluruhan. Jadi pergerakan otot itu biasanya adalah kombinasi, bukan pergerakan otot sih, tapi pergerakan alat-alat gerak. Itu adalah kombinasi dari beberapa otot yang bekerja. Contohnya misalnya pada saat kita itu menekukkan tangan kita, di situ otot biceps itu akan berkontraksi dan otot triceps akan berelaksasi. Biceps ini adalah yang di bagian dalamnya ya, lebih dalam, sedangkan yang triceps ini yang bagian luar. Dan kalau pada saat kita meregangkan tangan, maksudnya memanjangkan tangan, itu yang bicep relaksasi, yang tricep kontraksi. Nah, selain gerakan yang dia itu bertolak belakang, jadi ada yang kontraksi dan relaksasi, ada juga pergerakan itu yang membutuhkan bantuan atau koordinasi dari dua otot itu untuk saling berkontraksi atau berelaksasi. Contohnya nih pada saat kita berjalan, itu biasanya musculus femoris kita atau otot paha itu akan berelaksasi, tapi otot gastrocnemius kita, kalau orang Jawa bilang tuh kempol ya, itu akan berkontraksi. Tapi pada saat kita itu berjinjit, itu biasanya otot femoris dan juga otot-otot pada gastrocnemius ini akan berkontraksi dua-duanya. Jadi kayak gitu ya kombinasinya ya. Tapi walaupun misalnya kanan ini ya pada saat kita jinjit ya, ini kan bisa dibayangkan sebenarnya tidak hanya quadriceps femoris ya yang bekerja dan juga gastrocnemius, tapi juga ada otot-otot jari kita. Jadi sebenarnya banyak sekali kombinasi yang bekerja untuk sebuah pergerakan. Oke, kita lanjut ke otot jantung. Jadi perbedaan dari otot jantung dan otot skelet itu yang pertama itu adalah ukuran dari selnya. Sel dari cardiac muscle itu disebutnya kardiosit. Nah, kardiosit ini diameter dan panjangnya lebih kecil daripada si otot skelet. Kemudian yang kedua, otot jantung atau kardiosit ini memiliki secara umum itu hanya satu nukleus. Secara umum, walaupun ada juga sebagian kecil yang punya dua nukleus, tapi mayoritas hanya punya satu nukleus dan terletaknya biasanya di tengah. Terus yang ketiga ini adalah tubulus T. Tubulus T ini sebenarnya adalah saluran yang menggabungkan antara sarkoplasmik retikulum 1 dan yang lainnya. Jadi ada tuh di tengah-tengah yang disebut tubulus T. Kalau pada tubulus T-nya si otot jantung itu dia bentuknya lebih kecil dan lebih lebar dibandingkan dengan yang si otot skelet. Nah, kemudian yang selanjutnya ini pada sarkoplasmik retikulumnya si cardiac muscle ini tidak ada yang namanya sisterna terminal. Untuk sarkoplasmik retikulum pada si cardiac muscle ini dia
bukan pensuplai utama kalsium untuk si otot-otot jantung. Kalau pada si otot skelet kan dia fungsi utamanya adalah menyalurkan kalsium ya, sebagai penampung kalsium dan juga untuk menyalurkan kalsium saat dibutuhkan. Nah, kalau pada cardiac muscle itu dia bukan fungsinya. Jadi kalsiumnya ini nanti didapatkan dari sumber yang lain. Nah, sisterna ini semacam kayak tempat penampung atau penyalur si kalsium dari si SR ke si miofibril. Nah, kalau ini nggak ada. Kemudian selanjutnya sarkoplasmanya pada kardiosit itu memiliki banyak mitokondria. Karena dia adalah otot jantung yang kerjanya itu hampir 100% itu aerobik atau menggunakan oksigen dalam proses kerjanya. Dan karena dia juga adalah otot jantung yang bekerja sepanjang hidup, jadi nggak ada istirahatnya. Selalu kontraksi, selalu ada relaksasi, kontraksi gitu ya. Kemudian selanjutnya itu kardiosit ini menyambung satu dan yang lainnya dengan daerah spesial yang disebut sebagai intercalated disc atau synctitium. Jadi penyambung satu kardiosit dan yang lainnya disebutnya synctitium. Ini berperan penting karena proses dari si otot jantung ini kan harus terus-menerus bekerja. Nah, ini si synctitium ini kayak membawa pesan dari otot sebelahnya. Jadi kayak yang memberi stimulus, ayo bekerja terus, kayak gitu. Jadi kayak mereka muter aja nggak berhenti-berhenti kerjanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang otot polos. Nah, kalau otot polos ini dia susunannya aja sudah berbeda dengan otot luring. Jadi kalau otot polos itu satu selnya disebut miosit. Satu miosit ini terdiri dari nukleus yang berada di tengah, kemudian ada filamen tebal dan juga ada filamen intermediate. Ini filamen intermediate itu yang warnanya merah tipis kayak pita ini ya, kayak garis-garis ini, dia mengitari satu miosit. Kalau yang filamen tebal ini yang warnanya kuning. Si otot polos ini dia biasanya menyelubungi dari suatu saluran. Karena fungsinya memang untuk memindahkan satu zat ke tempat lain, itu biasanya dia ada di lapisan paling luar dari suatu saluran, entah itu usus ataupun ureter ataupun pembuluh darah. Yang menggerakkan ini adalah si otot polosnya. Nah, otot polos ini itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada yang single unit dan ada yang multi unit. Bedanya ini adalah kalau multi unit, single unit yang atas ini ya, single unit itu dia terdiri dari satu kesatuan. Jadi banyak miosit tersusun berjajar rapi, ini seperti gambar yang kotak muscle tissue ini, jadi satu kesatuan muscle tissue. Nah, dia biasanya diinervasinya oleh satu fiber syaraf yang memanjang dari satu ke yang lainnya. Jadi dia kayak satu terstimulus semuanya bisa ikut bergerak kayak gitu. Nah, kalau yang multi unit ini itu mereka terpisah. Satu sel dengan yang lainnya dia tidak bergabung. Nah, masing-masing sel ini akan diinervasi oleh sinapsis dari nervus fiber yang terpisah-pisah. Kalau secara umum, mayoritas yang ada pada tubuh kita itu adalah yang single unit. Nah, yang multi unit ini nih ditemukannya hanya sedikit dan salah satu contohnya itu adalah di iris mata. Jadi mata kita ini inervasi syarafnya itu masing-masing si miositnya itu berbeda-beda. Jadi bentuk kontraksinya dan relaksasi mata kita itu beda. Sel otot polos ini bekerjanya itu secara involuntary. Involuntary itu maksudnya adalah tidak kita sadari, jadi bukan atas perintah kita. Sedangkan kalau yang otot skelet itu kerjanya adalah voluntary atau berdasarkan dari perintah kita. Jadi kalau yang smooth muscle dan juga otot jantung itu involuntary ya, dia bekerjanya di bawah suruhan kita, jadi dia bekerja aja sendiri.
tanpa harus ada rangsangan atau perintah dari otak kita. Nah, untuk proses kontraksinya ini juga unik pada si otot polos ini. Pertama itu biasanya ada stimulus yang datang ya dari si fiber otonomik yang melepaskan norepinefrin atau ACH. Ini si zat kimiawi yang dikeluarkan dari si sel syaraf untuk menstimulus suatu otot. Nah, kemudian setelah itu ini akan menyebabkan aksi potensial sepanjang jadi di dalam dari sel-selnya itu atau di ini akan menyebar. Ingat ya, aksi potensial bagaimana Na dan K dia bertukar tempat melewati membran kayak gitu. Nah, kemudian ini akan menyebabkan cytosolic Ca2 level increase. Jadi, Ca2-nya atau si kalsiumnya ini atau pembawa pesan kedua setelah ada rangsangan dari kalsium yang berikatan dengan reseptor di ini pada saat penyempitan ini akhirnya ada di Nah, ini gambarnya ini adalah yang terlihat mendorong isi dari lumennya ya, atau makanan didorong ke belakang dan adanya stres atau kontraksi dan adanya relaksasi. Nah, yang sebelah kanan ini otot itu hipertrofi
dia tuh sepanjang hidup itu mereka selalu aktif membelah. Jadi seperti otot skelet tidak bisa memperbaiki tidak, dia gitu terus sepanjang dibutuhkan. Ini adalah ada ini aja bentuknya. Jadi memang bentuknya kecil ya, tapi ya bentuknya kecil. Karena begitu dia sudah bunting ya, karena dibutuhkan untuk sudah diisi ini gitu. Adalah tabel perbandingan otot skelet, otot kardiak, dan otot pokok secara umum. Ini bisa dibaca dan kalau dipahami ya, jadi tahu betul benar apa sih bedanya. Kemudian kemudian di daerah-daerah otot ini motor, kemudian kalau fascia tapi yang penting kita ketahui dan juga yang di daerah bawah sini ada juga mylovoideus, ada mandibular marginal. Ini kenapa penting? Karena otot-otot ini adalah satu tempat perkembangbiakan supaya bisa menular yaitu bisa sisanya, jadi sisanya bentuknya seperti bulat-bulat gitu nempel di sini. Itu nanti dia akan meretas jadi si tiny itu, terus bisa menggunakan ini kalau pada leher ini tidak perlu dihafalkan banget, asal tahu. Jadi ada yang namanya otot trapezius ini ada yang pars cervicalis, jadi bagian cervicalis, ada yang pars thoracica.
Ini kemudian kalau kita buka lagi nanti ada lagunya, ada aktivitas, kemudian ada C4, ada 100 which is di bawahnya ada umum transfer 1 kemudian juga do si M ini muskulus ya, jadi muskulus kemudian muskulus jadi otot itu dia berlapis-lapis juga, terutama yang daerah-daerah ini. Depannya anterior di trapezius masih aman, terus sampai agak depan sini masih aman di muskulusnya, muskuler. Nah ini udah mulai masuk ke otot kaki ya, ada yang namanya triceps brachii, ada yang namanya pectoral ascending pectoral di depan dada, kemudian di kaki juga nih ada lateral cutaneous anterobrachial nervus, ini syarafnya. Jadi ini C-nya ini adalah nervus, ada M-nya itu E4C5 ini nervus, terus ini yang NN ini juga nervus, kalau M itu baru muskulus. Nah kalau ini adalah bagian dari paha, bagian dalam ada lakukannya orang yang bagian ini adalah jauh dari pembuluh darah. Ini kalau di betul bisa tempat lebih kami karena kalau kita mau nyuntik darah kita kalau mau nyuntik yang aman ini secara umum ini aman untuk disuntik bagian pembuluh darahnya dan lalu ini bagian paha kanan, kalau di paha kiri ini paha kanan, ini dalam dan luar. Ini kalau mau dilihat ada kaki kuda itu penting